Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nirwana dengan NIM 2524235, kelas PTIK 1G, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri CM Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Pada kali ini, saya akan mereview sebuah buku dengan judul Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan pengarang Hasbullah, penerbit PT Raja Grafindo di Jakarta tahun 2012, dengan jumlah halaman 404 halaman, dengan isi bab buku yaitu 10 bab. Bab 1, pengertian dan faktor pendidikan. Bab 2, fungsi dan peran lembaga pendidikan. Bab 3, konsep pendidikan seumur hidup dan berbagai implikasinya. Bab 4, peranan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan. Bab 5, pengaruh timbal balik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Bab 6, sistem pendidikan nasional. Bab 7, pendidikan agama Indonesia. Bab 8, inovasi pendidikan. Bab 9, demokrasi pendidikan. Bab 10, tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Dan untuk penjelasannya, saya akan mengambil yang berada di bab 2, yaitu fungsi dan peran lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yaitu sebagai wadah tempat berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah-masalah lingkungan di mana pendidikan itu tersebut dilaksanakan. Lembaga pendidikan ada 3, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berdasarkan kenyataan dan peranan ketiga dari lembaga ini, Ki Hajar Dewantara menganggap ketiga lembaga pendidikan tersebut sebagai tripusat, yang dimana maksudnya itu 3 pusat pendidikan yang secara bertahap dan terpadu mengembang suatu tanggung jawab pendidikan sebagai generasi mudanya. Apa saja ketiga lembaga itu? Yang pertama, lembaga pendidikan dalam keluarga. Lingkungan pendidikan pertama yaitu berasal dari lingkungan keluarga, yang dimana lingkungan ini juga dikatakan lingkungan utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Di dalam pasal Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yang di dalamnya menjelaskan yang lahir dalam perkawinan ini adalah anak yang sah dan menjadi hak serta tanggung jawab kedua orang tuanya dalam memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Bahkan, menurut pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan ini, kewajiban dan tanggung jawab orang tua akan kembali apabila perkawinan antara keduanya putus karena suatu hal. Maka, anak ini akan kembali menjadi tanggung jawabnya orang tua. Bagi seorang anak, keluarga merupakan persekutuan hidup pada lingkungan keluarga, tempat di mana ia menjadi diri pribadi atau dirinya sendiri. Dengan demikian, jelaslah orang pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan anak adalah orang tua. Kemudian fungsi dan peranan pendidikan keluarga, yaitu pertama, pengalaman pertama masa kanak-kanak. Kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan normal. Keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Yang kelima, peletakan dasar-dasar keagamaan. Kemudian ada tanggung jawab keluarga. Yang pertama, adanya motivasi atau dorongan cinta kasih sayang yang menjiwai hubungan orang tua dan anak.
2. Pemberian motivasi kewajiban moral. Ketiga, tanggung jawab sosial. 4. Memelihara dan membesarkan anaknya. Dan kemudian ada lembaga pendidikan sekolah. Yang nomor 2, yang dimaksud dengan pendidikan sekolah di sini ialah pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah. Sekolah juga merupakan rumah kedua bagi para murid, yang dimana guru merupakan orang tua kedua bagi para murid, dan kehidupan di sekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat. Sekolah dikelola secara formal, hierarkis, dan kronologis yang berhaluan pada falsafah dan tujuan pendidikan nasional. Tanggung jawab sekolah yaitu yang pertama ada tanggung jawab formal. Kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan tentang penerapan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kedua, tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan bangsa. 3. Tanggung jawab fungsional, tanggung jawab yang dimana merupakan tanggung jawab dan kepercayaan orang tua kepada sekolah dan pada para guru. 4. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Yang ketiga, yaitu ada lembaga pendidikan di masyarakat. Dalam konteks pendidikan masyarakat, merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini adalah dimulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas. Pendidikan dalam masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, pendidikan diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah. 2. Peserta umumnya mereka yang sudah tidak bersekolah atau drop out. Yang ketiga, pendidik tidak mengenal jenjang dan program pendidikan untuk jangka waktu pendek. Yang keempat, peserta tidak perlu homogen. 5. Ada waktu belajar dan metode normal, serta evaluasi yang sistematis. 6. Isi pendidikan bersifat praktis dan khusus. 7. Keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatkan taraf hidup. Sekian hasil penjelasan dari review buku yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.